Hello wonderful people, kabar gembira bagi Anda yang menantikan ibadah Onsite Impact Community Indonesia. Pada akhirnya kami akan mengadakan ibadah tatap muka di Hotel Santika, Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibadah perdana pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 jam 10 pagi. Jangan sampai ketinggalan, tempat terbatas. See you there, God bless you. Tujuan Tuhan bagi kita bukan hanya memperkaya diri kita di dunia yang sementara, tapi Tuhan ingin kita punya tujuan kekal. Dia mau kita di-drive oleh eternity. Lukas 12 ayat 33 berkata, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Dari ayat ini kita mengerti bahwa tujuan Tuhan dalam hidup kita bukanlah menjadi kaya raya di bumi. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi kaya di dunia. Karena tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kekekalan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di sorga. Apa yang menjadi ukuran pencapaian hidup bagi Yesus berbeda dengan ukuran dunia. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, mungkin Anda masih ingat di Matius 4 ayat yang ke-8, iblis menawarkan semua yang diinginkan manusia di dunia. Ayat ke-8 bilang begini, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jangan tunduk kepada setan demi kekayaan. Jangan meninggalkan iman demi kekayaan, kedudukan, dan ketenaran. Banyak orang yang mencari kekayaan dari kuasa kegelapan. Waktu saya masih kecil, orang tua saya mengajak saya ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan. Banyak orang-orang yang untuk menjadi kaya, mereka siap memberikan jiwa mereka kepada dunia kegelapan. Anak-anak menjadi tumbal. Ada keluarga besar yang karena mereka mencari kekayaan dari dunia gelap, anak-anaknya tidak bisa bicara semua. Bahkan berapa keluarga, semuanya meninggal karena kecelakaan. Macam-macam tumbal yang diambil oleh setan. Dan saya ingin katakan ini, jangan mencari kekayaan dari kuasa kegelapan. Jangan ingin cepat kaya, sehingga engkau menghalalkan segala cara. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya ketemu dengan seseorang beberapa waktu lalu di bulan Desember. Suami istri ini kaya raya luar biasa. Saya sempat bertanya kepada beliau, apakah sudah cukup? Tidak lama kemudian saya dengar beliau menjadi buronan karena bisnis yang dimilikinya melakukan penipuan dalam investasi banyak orang. Betapa jahatnya keserakahan membuat manusia menjadi kejam, tega, mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri mereka sendiri. Orang-orang yang ingin kaya terjatuh dalam berbagai pencobaan. Mereka mencobai diri mereka sendiri dengan keinginan mereka. Dan mereka akhirnya terjerat dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang kata firman, menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ingat baik bahwa kekayaan adalah berkat Tuhan. Kekayaan adalah karunia dari Allah. Pengkhotbah 5 ayat 18 berkata, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan ia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini arti hidup diberkati. Bahwa dalam setiap jerih payah kita beroleh upah yang kita bisa nikmati. Dan kita tidak ingat umur, saking Tuhan itu buat hidup kita bahagia.